Selamat sore Pak Yusuf, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pemodelan kinetika dan kesetimbangan absorpsi APB dan CD pada tetrakis-tiometil C4 metoksilfenilkalix 4 resorsinaren. Penelitian yang dilakukan oleh Utomo pada tahun 2018 dilatar belakangi oleh keberadaan logam berat di lingkungan perairan telah meningkat secara serius selama beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, absorpsi dengan senyawa sintetik tetrakis tiometil C4 metoksi phenylkalix resorcinaren ini digunakan untuk absorpsi logam berat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengamati bentuk pemodelan Lamouir dan Freundlich untuk absorpsi isotermik Pb dan Cd dengan tetrakis tiometil C4 metoksi phenylkalix resorcinaren. Yang kedua adalah menentukan bentuk pemodelan yang mendekati kondisi eksperimen absorpsi isotermik Pb dan Cd dengan tetrakis tiometil C4 metoksi phenylkalix 4 resorcinaren. Teori dasar absorpsi adalah fenomena mengumpulkan gas atau zat cair dalam permukaan zat padat lainnya. Proses absorpsi sendiri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis zat yang akan diserap, luas permukaan absorben, suhu, pH, dan konsentrasi zat yang akan diserap. Nah, persamaan reaksi yang digunakan pada jurnal ini adalah absorpsi isoterm. Absorpsi isoterm adalah persamaan yang menghubungkan jumlah zat terlarut yang diserap absorben dengan konsentrasi kesetimbangan zat terlarut. Persamaan isoterm linear ini ditunjukkan pada persamaan Q sama dengan K kali Y. Terdapat dua jenis persamaan absorpsi isoterm, yaitu absorpsi Lamouir dan Freundlich. Secara khusus, terdapat 6 bentuk pemodelan Lamouir yang dapat diperoleh dan ditunjukkan pada tabel di sebelah kanan bawah ini. Nah, persamaan yang digunakan pada studi kasus ini adalah CE per QI sama dengan 1 per XM K ditambah CE per XM. Nah, sedangkan pada pemodelan Freundlich, persamaan yang digunakan adalah log QI sama dengan log K ditambah 1 per N log CE. Nah, pada studi kasus ini, zat yang diabsorpsi adalah timbal 2 dan kadmium 2 yang merupakan logam berat dan apabila terakumulasi akan menyebabkan kanker, kerusakan sistem saraf, dan masalah kesehatan lainnya. Dan absorben yang digunakan pada studi kasus ini adalah tetrakis tiometil C4 metoksifenilkalix 4 resorcinaren yang merupakan kelompok makromolekul siklik yang terbentuk melalui kondensasi fenol dengan aldehyde yang memiliki geometri molekul berongga dengan jembatan metilen sebagai penghubungnya. Berikutnya adalah metodologi yang dilakukan. Untuk metodologi yang pertama adalah persiapan material yang digunakan. Disiapkan PbNO32 dan CdNO3 sebagai cairan logam berat dan tetrakis tiometil C4 metoksifenilkalix 4 resorcinaren yang disintesis dari senyawa p-metoksilbenzaldehyde sebagai adsorbent. Next. Kedua, larutan logam tersebut diatur pH-nya. Lalu digunakan untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk pemodelan absorpsi Lamouir dan Freundlich. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan data hasil percobaan yang dilakukan oleh Utomo et al., kami memodelkan data tersebut berdasarkan persamaan Lamouir yang telah disebutkan sebelumnya. Kami membuat persamaan linear dengan nilai CE per QS sebagai sumbu Y dan nilai CE sebagai sumbu X dan hasilnya dapat dilihat pada salin dia. Begitu juga dengan pemodelan Freundlich, kami membuat pemodelan Freundlich dari data yang telah diperoleh dari percobaan yang dilakukan Utomo et al. Dengan rumus yang juga telah disebutkan sebelumnya. Dan hasil dari regresi linear tersebut dapat dilihat pada salin dia. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil pemodelan Langmuir didapatkan nilai XM dari slope atau dari kemiringan regresi linear, sementara nilai K didapatkan dari intercept atau perpotongan persamaan regresi linear yang sama. Dapat dilihat perbandingan nilai XM dan K dari jurnal Utomo et al. Dan dari pemodelan yang kami lakukan. Terdapat perbedaan pada nilai K. Hal ini dapat terjadi karena rumus yang digunakan pada pemodelan yang dilakukan tidak sama dengan yang tercantum pada jurnal. Hal ini disebabkan plot yang tertera pada jurnal tidak sesuai dengan persamaan yang tertera pada jurnal itu juga, sehingga kami memilih persamaan Langmuir yang sesuai dengan plot yang ada di jurnal Utomo et al. Tersebut. Selain itu, dari pemodelan Freundlich dapat diketahui nilai N dan nilai K juga. Tidak terdapat nilai N dan K yang tercantum pada jurnal Utomo et al., namun nilai N yang didapatkan dari hasil pemodelan berada di rentang antara 1 hingga 10, yang menurut literatur lain, yaitu Parab et al., reaksi dapat berjalan secara efisien. Selanjutnya, berdasarkan pemodelan yang telah dilakukan Utomo dan rekan-rekan, disimpulkan bahwa pemodelan absorpsi isoterm Pb dan CD2 lebih dekat menggunakan pemodelan Langmuir. Kemudian kami melakukan pendekatan ulang pemodelan untuk menentukan model mana yang lebih cocok dan diperoleh bahwa pemodelan untuk Pb2 dan CD2 lebih dekat dengan pemodelan Freundlich yang dapat dilihat dari nilai R kuadrat yang lebih tinggi pada Freundlich dibandingkan dengan Langmuir.
Perbedaan ini disebabkan karena penggunaan persamaan Langmuir yang berbeda, yaitu pada literatur yang kami acu adalah Langmuir 6, dan pada pendekatan kami adalah Langmuir 1, sehingga dihasilkan perbedaan pada hasil perhitungan. Sedangkan untuk pemodelan Freundlich hanya terdapat satu persamaan, sehingga hasil yang diperoleh sama dengan yang terdapat pada literatur. Persamaan Langmuir 6 yang digunakan merupakan persamaan yang telah dikembangkan dari persamaan Langmuir pertama yang merupakan persamaan mendasar dari seluruh persamaan Langmuir. Sehingga persamaan Langmuir 6 ini lebih mendekati kondisi eksperimen dibandingkan dengan persamaan pertama yang kami gunakan. Sehingga sebenarnya dapat disimpulkan bahwa pemodelan yang dilakukan itu lebih mendekati kondisi eksperimen dengan menggunakan pemodelan Langmuir. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari studi kasus kami, hasil pemodelan Langmuir untuk absorpsi isoterm Pb2 dan CD2 dapat dilihat pada salin dia. Kemudian persamaan hasil pemodelan Freundlich untuk absorpsi isoterm Pb2 dan CD2 juga dapat dilihat pada salin dia, dan pemodelan yang mendekati kondisi percobaan adalah pemodelan Langmuir. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih untuk perhatiannya.